Selamat datang di Darul Horror Story, tempat kisah-kisah terlarang, pengalaman nyata, dan cerita yang sengaja dikubur, kini dibangkitkan kembali. Cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng, beberapa berasal dari pengakuan orang-orang yang masih hidup, dan sebagian lagi dari mereka yang seharusnya sudah mati. Jika kamu mendengar bisikan aneh atau merasakan sesuatu di belakangmu, jangan menoleh, karena bisa jadi mereka juga sedang mendengarkan. Ini adalah Darul Horror Story. misteri pesugihan penarik becak yang menukar darah keluarga. Sejak krisis ekonomi melanda kota kecil itu, Sarman, seorang penarik becak tua, hidup dalam lilitan utang dan penghinaan. Setiap hari ia melihat para penumpang berlalu tanpa menoleh. Sementara adik kandungnya, Rini, menjadi satu-satunya keluarga yang masih setia menemaninya dalam kemiskinan. Putus asa dan terdesak, Sarman mengikuti bisikan seorang lelaki misterius di pasar malam yang menuntunnya ke sebuah pesugihan kuno di bawah jembatan tua. Tempat makhluk gaib penguasa sungai menuntut tumbal darah yang sedarah sebagai syarat kekayaan instan. Dalam ritual terlarang itu, Sarman dihadapkan pada pilihan yang tak manusiawi, tetap miskin selamanya, atau mengorbankan satu-satunya darah yang ia miliki. Setelah ritual selesai, hidup Sarman berubah drastis. Becaknya menjelma menjadi usaha transportasi besar. Uang datang tanpa henti dan namanya disegani. Namun sejak kematian Rini yang dianggap kecelakaan, arwahnya mulai menampakkan diri, menghadirkan bau lumpur, suara dayung di malam hari, dan teror yang menggerogoti kewarasan Sarman. Semakin kaya Sarman, semakin kuat tuntutan makhluk gaib itu. Pesugihan tersebut belum selesai karena hutang nyawa tak pernah lunas. Dan pada akhirnya sang penarik becak harus membayar dengan sesuatu yang lebih jauh mahal dari sekedar harta. Kota itu selalu bangun lebih dulu daripada orang-orang yang mencoba hidup di dalamnya. Saat fajar baru menyentuh atap seng dan kabel listrik yang saling bertumpuk, suara mesin tua sudah meraung di ganggang sempit. Sarman selalu berada di antara suara-suara itu, bukan sebagai bagian yang penting, hanya sebagai salah satu yang paling lama bertahan. Becaknya berhenti di sudut jalan yang sama setiap pagi, tepat di dekat kios koran yang jarang laku. Catnya memudar, rangkanya berderit jika dipaksa cepat, dan remnya hanya berfungsi jika Sarman mau mengalah pada jalan. Ia tidak mengeluh butuh waktu, dan waktu baginya selalu terasa mahal meski tak pernah menghasilkan apa-apa. Orang-orang kota tidak mengenalnya, tapi mengenali becaknya. Yang itu lambat, kata mereka. Yang itu jarang banyak tanya. Julukan-julukan itu cukup. Sarman tidak butuh nama baik, ia hanya butuh cukup uang untuk menutup hari, lalu mengulanginya besok pagi. Rini, adiknya, selalu bangun setelah Sarman berangkat. Perempuan itu bekerja menjahit di rumah tetangga, upahnya dibayar mingguan dan sering terlambat. Kadang dipotong tanpa alasan. Mereka jarang berbincang panjang,
bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu lama hidup dalam kekurangan, membuat kata-kata terasa tersia-sia. Jika ada yang perlu disampaikan, cukup satu kalimat pendek. Uang listrik naik lagi, kata Rini suatu malam. Sarman mengangguk, membuka sepatu, lalu duduk tanpa menjawab. Ia tahu semua di kota ini naik kecuali hidup mereka. Hari itu berjalan seperti biasanya sampai menjelang sore. Ketika seorang penumpang naik tanpa menyebut tujuan, pria itu mengenakan jaket lusuh terlalu tebal untuk cuaca yang panas. Selama perjalanan, ia tidak bicara. Sarman juga tidak bertanya. Di persimpangan yang jarang dilewati, pria itu turun, membayar dengan uang pas, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Sarman baru sadar ada yang aneh saat becaknya kembali kosong. Di saku celana terselip selembar uang yang tidak ia ingat pernah menerima. Bukan jumlah besar, tapi kertasnya berbeda, lebih kaku. Baunya asing, warnanya sedikit pudar seperti pernah lama disimpan di tempat gelap. Ia memeriksanya berkali-kali, tidak rusak, tidak palsu, dan tidak masuk akal. Sarman mempertimbangkan untuk membuangnya, namun kota tidak pernah mengajarkan kebiasaan membuang rezeki. Seaneh apapun bentuknya, ia menyimpannya kembali dan melanjutkan menarik becak hingga malam. Di rumah, Rini memperhatikan perubahan kecil itu tanpa bertanya. Cara Sarman menyimpan dompet, cara ia duduk lebih lama sebelum makan, cara matanya seperti menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada percakapan, hanya bunyi sendok mengenai piring. Malam itu Sarman sulit tidur, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena perasaan bahwa ada sesuatu yang mulai bergerak tanpa izin, seperti roda yang sudah lama macet, tiba-tiba berputar sendiri. Ia tidak tahu kemana arah putaran itu, tapi satu hal pasti, kota ini tidak pernah memberi tanpa mengambil sesuatu sebagai gantinya. Di luar, suara langkah orang lewat terdengar terlalu pelan untuk ukuran malam yang ramai. Sarman menutup mata, mencoba mengabaikan firasat yang menekan dada. Besok pagi, ia akan kembali ke sudut jalan yang sama. Kota akan tetap dingin dan becaknya tetap lambat. Namun sejak uang itu muncul, Sarman tidak lagi sepenuhnya sendirian. Dan dia belum tahu kebersamaan semacam itu selalu menuntut harga yang tidak pernah murah. Tidak semua hutang datang dengan ancaman. Sebagian justru hadir dalam bentuk kertas, stempel, dan kalimat sopan yang sulit ditolak. Sarman baru memahami itu ketika sebuah amplop coklat terselip di bawah pintu rumahnya pagi-pagi sekali. Sebelum suara becak lain memenuhi gang, amplop itu tidak berlogo, tidak ada alamat pengirim, hanya namanya yang tertulis rapi, seolah seseorang sudah lama tahu di mana ia tinggal. Di dalamnya selembar pemberitahuan tentang tunggakan lama yang menurut ingatan Sarman sudah lunas bertahun-tahun lalu. Angkanya kecil, tapi denda yang menyertainya terasa berlebihan. Tenggang waktu ditandai merah, terlambat 1 hari saja akan ada penyesuaian lanjutan. Rini membaca surat itu 2 kali. Kita tidak pernah punya urusan ini, katanya pelan. Sarman tidak menjawab. Ia sudah terlalu sering berhadapan dengan situasi seperti ini. Menolak hanya akan memanjang, bertanya hanya akan membuatnya terlihat bodoh. Kota selalu punya cara membuat orang miskin merasa bersalah, meski tidak tahu kesalahannya. Hari itu
Sarman menarik becak lebih lama dari biasanya. Setiap penumpang terasa berat, setiap jarak terasa terlalu jauh. Namun anehnya, uang yang terkumpul pas, tidak kurang, tidak lebih. Seolah ada tangan lain yang ikut menghitung dari belakang. Menjelang sore, ia kembali menemukan uang tambahan di saku jaketnya. Jumlahnya sama seperti kemarin, kertasnya sama, baunya juga sama. Kali ini Sarman yakin ia tidak menerimanya dari siapapun. Ia berhenti di warung kopi kecil dekat rel lama. Di sana beberapa lelaki duduk tanpa benar-benar berbincang. Mata mereka sesekali mengikuti pergerakan Sarman, lalu kembali menatap cangkir masing-masing. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya rasa seolah ia baru saja masuk ke ruangan yang percakapannya terhenti karena kehadirannya. Salah satu dari mereka berujar tanpa menoleh, "Kalau sudah mulai datang sendiri, berarti sudah dihitung." Sarman mengenyit. "Dihitung apa?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia bangkit, meninggalkan uang di meja, lalu pergi. Uangnya persis sama dengan yang muncul di saku Sarman. Malamnya, Rini menemukan catatan kecil di meja makan, tulisan tangan yang tidak dikenalnya, isinya singkat. Yang terdekat lebih mudah dijangkau. Rini menatap kakaknya. "Ini dari siapa?" Sarman menggeleng. Ia juga tidak tahu, atau mungkin tidak ingin tahu. Saat malam semakin larut, suara kota berubah, tidak ramai, tidak sepi, seperti menahan napas. Sarman duduk di kursi bambu, menghitung uang yang kini jumlahnya cukup untuk menutup tunggakan itu. Tepat, tidak lebih. Ia membayar keesokan harinya. Petugas hanya mengangguk tanpa bertanya, seolah nama Sarman sudah tercantum dalam daftar yang tak perlu diperiksa ulang. Saat pulang, ia menyadari satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Meski hutangnya dianggap selesai, amplop baru sudah menunggu di bawah pintu rumah. Dan kali ini tidak ada angka di dalamnya. Pasar malam itu tidak tercatat di jadwal kota, tidak ada spanduk, tidak ada izin resmi. Namun lampu-lampunya menyala setiap 3 malam sekali di lahan kosong dekat jalur lama. Saat tidak ingat kapan pertama kali ia tahu tempat itu ada, ia hanya tahu kakinya membawa becak ke sana tanpa rencana. Suasana pasar terasa aneh. Terlalu dekat, terlalu rapat. Musik dari satu sudut terdengar tidak sinkron dengan yang lain. Orang-orang berjalan lambat, seolah menikmati setiap detik yang ingin mereka tunda. Di antara kerumunan itu, Sarman melihat wajah-wajah yang pernah ia temui. Penjaga malam, pedagang tua, lelaki warung kopi. Mereka tidak menyapa, tapi tatapan mereka singkat dan penuh arti, seperti memastikan satu sama lain masih berada di jalur yang sama. Seorang perempuan menghampiri Sarman, usianya sulit ditebak, wajahnya rapi, bajunya sederhana namun pas di tubuh. Ia berbicara dengan suara rendah, terlalu dekat untuk ukuran orang asing. "Kamu terlihat lelah," katanya. Sarman mundur setengah langkah. "Saya cuma lewat." Perempuan itu tersenyum tipis. Semua yang kesini juga bilang begitu. Ia duduk di jok becak tanpa diminta. Parfum samar tercium, tidak menyengat, tapi cukup untuk membuat Sarman lupa mengusirnya. Percakapan mereka ringan, nyaris tidak penting. Tentang cuaca, tentang malam, tentang betapa sulitnya hidup jika selalu menunggu belas kasihan. Tangan perempuan itu menyentuh lengan Sarman sebentar, bukan sentuhan berani, justru terlalu tenang.
seperti seseorang yang tahu sentuhan kecil saja sudah cukup. Kamu beruntung, katanya pelan. Tidak semua orang dipilih. Dipilih apa? Tanya Sarman. Perempuan itu berdiri membungkuk sedikit, mendekat ke telinganya. Napasnya hangat. Dipilih untuk berhenti meminta. Lalu ia turun dari becak, menyelipkan sesuatu ke saku Sarman, lalu berjalan pergi menyatu dengan kerumunan. Sarman tidak mengejarnya. Tubuhnya terasa berat, seolah keputusan baru saja dibuat tanpa melibatkan pikirannya. Saat ia memeriksa saku, bukan uang yang ia temukan, melainkan secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang sama seperti sebelumnya. Yang terdekat selalu paling percaya. Malam itu saat pulang, Rini sedang duduk di ruang depan. Rambutnya masih terikat longgar. Bajunya berbeda dari biasanya, lebih rapi, lebih diperhatikan. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Kamu lama, katanya. Sarman mengangguk. Ia duduk berhadapan dengan adiknya, menyadari jarak di antara mereka terasa asing. Terlalu dekat untuk orang yang mulai menyimpan rahasia, terlalu jauh untuk keluarga yang seharusnya saling percaya. Rini menuangkan teh, tangannya gemetar sedikit. Akhir-akhir ini kamu berubah, ucapnya. Kota ini tidak pernah baik pada kita. Tapi sekarang rasanya seperti ada orang lain yang ikut tinggal. Sarman ingin menyangkal, namun bayangan perempuan di pasar malam itu muncul lagi bersama aroma yang masih tertinggal di ingatannya. Ia pun memilih diam. Malam semakin larut. Di luar, pasar malam mulai padam satu persatu. Di dalam rumah, dua saudara duduk dalam keheningan yang tidak nyaman. Keheningan orang-orang yang belum tahu bahwa mereka sedang berdiri di sisi yang berbeda dari sebuah keputusan besar. Dan jauh sebelum Sarman menyadarinya, namanya sudah mulai disebut di tempat-tempat yang tidak pernah ia datangi. Pagi datang tanpa memberi kelegaan. Rini sudah bangun lebih dulu, duduk di meja kecil sambil menghitung uang belanja. Kertas-kertas lusuh itu disusunnya rapi, lalu diulang lagi, seolah berharap jumlahnya berubah jika dihitung dengan cara berbeda. Sarman memperhatikan dari ambang pintu. Biasanya ia langsung berangkat, tapi hari ini tidak. Kamu tidak nari? Tanya Rini tanpa menoleh. Nanti, jawab Sarman singkat. Rini mengangguk, tapi gerak tangannya berhenti. Ada jeda yang terlalu panjang untuk sekedar menerima jawaban. Kita perlu bicara. Akhirnya Sarman pun duduk. Kursi bambu berderit. Bunyinya terdengar lebih keras dari biasanya. Rini menatap kakaknya, mencoba membaca sesuatu yang belakangan sulit ia temukan kejujuran. Mungkin atau rasa takut yang sama. Ada orang datang semalam, kata Rini. Aku dengar langkahnya, tapi waktu aku buka pintu tidak ada siapa-siapa. Sarman menahan napas. Kota ini ramai, kamu mungkin salah dengar. Tidak, Rini menggeleng. Aku dengar namamu disebut. Kalimat itu menggantung. Sarman merasa dadanya mengeras, seperti ada sesuatu yang mengikat dari dalam. Ia ingin berkata bahwa itu tidak penting, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun kata-kata itu terasa murahan. Rini melanjutkan, suaranya pelan. Kamu dapat uang dari mana, Man? Jangan bilang becak. Aku tahu berapa yang biasanya kamu bawa pulang. Sarman berdiri, ia berjalan ke jendela, memandang gang yang mulai ramai.
Menghindar selalu lebih mudah daripada menjelaskan. Aku sedang cari jalan, katanya. Untuk kita. Untuk kita. Rini pun ikut berdiri. Atau untuk kamu? Nada itu bukan menuduh, melainkan terluka. Sarman berbalik. Wajah adiknya terlihat lebih dewasa dari yang ia ingat. Terlalu cepat tumbuh karena hidup tidak memberinya pilihan. Aku capek jadi orang yang selalu cukup, lanjut Rini. Cukup sabar, cukup mengerti, cukup miskin. Sarman ingin memeluknya, ingin meminta maaf atas sesuatu yang belum ia akui. Tapi sebelum itu terjadi, ketukan pelan terdengar dari pintu. Bukan ketukan yang terburu-buru, lebih seperti isyarat bahwa kedatangan itu sudah dipastikan. Seorang lelaki berdiri di luar, pakaiannya sederhana, wajahnya biasa saja, mudah dilupakan. Sarman, katanya seolah mereka sudah lama saling mengenal. Sudah waktunya. Waktunya apa? Rini mendahului, berdiri di antara mereka. Lelaki itu tersenyum tipis. Tidak untuk dibicarakan di sini. Sarman merasa tatapan Rini menempel di punggungnya, berat, penuh tanya. Ia mengangguk pelan, lalu mengambil jaket. Saat melangkah pergi, Rini memegang lengannya. Kamu mau keluar sekarang? Katanya, nyaris berbisik. Jangan bawa pulang sesuatu yang tidak bisa kita bayar. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari ancaman manapun. Sarman menatap tangan adiknya yang masih menggenggam. Untuk sesaat, ia hampir membatalkan langkahnya. Hampir. Di luar, lelaki itu berjalan lebih dulu. Mereka melewati jalan-jalan yang tidak ramai. Berhenti di bangunan lama yang tampak kosong. Tidak ada simbol. Tidak ada tanda khusus. Di dalam hanya percakapan singkat. Syarat yang diulang dengan nada datar, dan satu kalimat yang membuat Sarman ingin menutup telinga. Yang terdekat, bukan yang paling dicintai. Saat Sarman pulang, rumah terasa lebih sempit. Rini tidak bertanya apapun, ia hanya menyuguhkan makan malam dan duduk berhadapan, menjaga jarak yang kini terasa seperti jurang di antara mereka. Ada keputusan yang belum diucapkan, tapi sudah mulai menuntut. Dan untuk pertama kalinya Sarman menyadari konflik terbesar bukanlah kemiskinan, melainkan keberanian untuk mengakui siapa yang akan menanggung akibatnya. Perubahan itu tidak datang seperti yang dibayangkan orang-orang. Tidak ada sorak, tidak ada kejutan besar. Tidak ada malam penuh doa atau janji. Hidup Sarman berubah justru lewat hal-hal kecil yang biasanya luput diperhatikan. Penumpang mulai datang lebih sering, bukan ramai. Hanya cukup. Setiap hari jumlahnya hampir sama. Dan uang yang terkumpul selalu pas untuk menutup kebutuhan. Tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih. Seolah ada ukuran tertentu yang sudah ditetapkan untuknya. Becak tua yang sering bermasalah mendadak jarang rewel. Rantainya tidak lagi loncat, rodanya berputar tanpa suara mengganggu. Sarman tahu, mesin tidak bisa sembuh sendiri, tapi ia memilih tidak terlalu memikirkannya. Kota ini terlalu sering mempermainkannya. Mungkin sekali ini ia hanya sedang beruntung. Namun keberuntungan itu terasa berbeda, terlalu rapi dan terlalu teratur. Rini yang pertama kali menyadarinya, ia tak lagi harus meminjam uang ke tetangga. Tagihan dibayar tepat waktu. Makan malam selalu tersedia meski sederhana. Tidak ada kelebihan, tapi juga tidak ada kekurangan. Kondisi itu seharusnya membuat lega, tapi justru menimbulkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Kamu dapat
tambahan penumpang tetap?" tanya Rini suatu malam. "Kurang lebih," jawab Sarman. "Siapa?" Sarman berhenti mengunyah. Ia tidak bisa menyebut nama karena memang tidak ada. "Orang lewat." Rini pun tidak melanjutkan. Ia hanya mengangguk lalu membereskan piring. Namun sejak malam itu ia mulai mencatat pengeluaran di buku kecil. Setiap angka diberi garis rapi, seolah ia sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu yang belum terlihat. Hari-hari berjalan tanpa gangguan berarti, terlalu tanpa gangguan. Bahkan ketika hujan deras turun dan jalanan sepi, Sarman tetap pulang dengan dompet yang tidak mengecewakan. Tidak ada satupun kejadian yang bisa ia sebut aneh secara terang-terangan. Justru itulah yang membuatnya sulit tidur. Suatu sore, seorang lelaki dari pasar malam datang menemuinya, membawa kabar tentang peluang usaha kecil menjadi perantara kendaraan, menghubungkan orang-orang yang butuh angkutan tanpa banyak tanya. Modalnya ringan, keuntungannya stabil. Sarman setuju tanpa banyak pertimbangan. Semua pun berjalan lancar dan terlalu lancar, seperti ia hanya mengikuti jalur yang sudah disiapkan. Dengan penghasilan tambahan itu, ia berhenti menarik becak setiap hari. Waktu luangnya bertambah, namun bukannya merasa bebas. Sarman justru sering duduk diam di rumah, mendengarkan suara jam dinding bergerak pelan. Rini semakin jarang mengajaknya bicara, bukan karena marah, melainkan karena ada jarak yang tumbuh diam-diam. Setiap kali mata mereka bertemu, ada pertanyaan yang tidak jadi keluar. Malam itu, Rini berkata, "Tidak ada pernah hidup setenang ini." Sarman pun mengangguk. "Bukankah itu yang kita mau?" Rini menatapnya lama. "Aku takut dengan hidup yang tidak meminta apa-apa." Kalimat itu melekat di kepala Sarman. Kota tidak pernah murah hati. Ketika semuanya terasa mudah, biasanya ada biaya yang belum disebutkan. Di luar rumah, suara langkah terdengar sebentar, lalu menghilang. Tidak ada yang mengetuk, tidak ada yang memanggil. Namun Sarman tahu, hidupnya sudah berada di lintasan yang berbeda. Dan semakin mulus jalannya, semakin dekat ia pada titik di mana ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa yang sedang dibayarnya. Hari itu dimulai seperti hari lain yang tidak penting. Tidak ada firasat, tidak ada tanda aneh yang bisa dijadikan peringatan. Rini bangun lebih pagi dari biasanya, menanak nasi, lalu mencuci pakaian sebelum matahari benar-benar naik. Sarman memperhatikannya sambil mengikat tali sepatu, merasa aneh karena pagi itu terlalu tenang. "Aku ke tempat Bu Sulastri," kata Rini. "Katanya ada jahitan yang harus selesai hari ini." Sarman mengangguk. "Jangan pulang terlalu sore." Kalimat itu terdengar biasa, baru kemudian ia menyadari bahwa ia jarang memberi pesan seperti itu. Biasanya Rini pulang kapan saja dan rumah tetap menunggunya. Sarman keluar rumah dengan perasaan ringan yang tidak ia pahami. Hari itu ia tidak menarik becak. Ia dijanjikan pertemuan singkat dengan orang-orang pasar malam, membicarakan perluasan usaha kecilnya. Tidak ada yang terasa berisiko, bahkan langkah kakinya terasa mantap. Pertemuan berlangsung cepat, terlalu cepat. Kesepakatan dibuat tanpa banyak bicara. Tidak ada dokumen yang ditandatangani, hanya anggukan dan senyuman singkat. Sarman pulang lebih awal dari perkiraannya. Di rumah, pintu tidak terkunci. Nasi di meja sudah dingin. Rini belum kembali. Sarman menunggu 1 jam, 2 jam. Senja datang tanpa kabar. Ia mulai gelisah, tapi berusaha menenangkan diri. Rini bukan anak kecil. Ia sering pulang malam jika pekerjaan menumpuk. Ketika ketukan akhirnya terdengar, bukan Rini yang berdiri di depan pintu. 2 orang datang membawa kabar singkat. Tidak bertele-tele, tidak dramatis, hanya penjelasan yang terdengar seperti laporan.
seolah yang terjadi adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan. Rini ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di tempat ia bekerja. Tidak ada saksi yang benar-benar melihat awal kejadiannya. Tidak ada tanda kekerasan yang mencolok. Semua terlalu cepat disimpulkan sebagai musibah biasa. Sarman mendengar kata-kata itu seperti suara dari ruangan lain. Ia mengangguk tanpa sadar, menjawab seperlunya, menandatangani sesuatu yang tidak ia baca. Orang-orang itu pergi dengan wajah datar, meninggalkan rumah yang tiba-tiba terasa kosong. Malam datang dan Rini tidak pulang. Tidak ada tangisan keras, tidak ada teriakan, yang ada hanya kebisuan panjang dan napas Sarman yang terasa berat. Ia duduk di kursi yang biasa ditempati Rini, memandangi meja makan yang kini hanya berisi satu piring. Di dalam kepalanya kalimat itu kembali terulang. Yang terdekat bukan yang paling dicintai. Sarman ingin menolak kaitannya, ingin percaya bahwa semua ini kebetulan yang kejam. Namun ada bagian dalam dirinya yang tahu, terlalu cepat menyusun jawaban yang tidak ingin ia dengar. Malam itu Sarman tidak menyalakan lampu, ia duduk dalam gelap, mendengarkan suara kota yang tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah bagi dunia di luar sana. Namun bagi Sarman, hari itu adalah akhir dari hidup yang ia kenal. Dan tanpa disadari, awal dari sesuatu yang jauh lebih sunyi. Setelah hari itu, hidup Sarman bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Bukan karena ia mengejar, melainkan karena semuanya datang sendiri. Usaha perantara yang dulu terasa kecil kini berkembang tanpa ia pahami caranya. Orang-orang baru muncul membawa tawaran, menyebut nama Sarman seolah mereka sudah lama mengenalnya. Uang mulai menumpuk di tempat yang tidak ia siapkan. Rekening yang dulu nyaris kosong kini terisi secara teratur. Tidak ada lonjakan mencurigakan. Tidak ada angka yang terlalu besar, semuanya tetap rapi, tetap wajar, tetap terasa salah. Sarman pindah ke rumah yang lebih layak, tidak besar, tidak sunyi. Tetangga tidak banyak bertanya, mereka hanya tahu bahwa lelaki penarik becak itu sudah naik. Tidak ada yang menyebut Rini, nama itu seolah ikut tertinggal bersama rumah lama. Namun malam-malam Sarman tidak pernah benar-benar tenang. Pada jam tertentu selalu sama, ia terbangun tanpa sebab yang jelas. Bukan karena mimpi, melainkan karena perasaan bahwa ada rutinitas yang lain yang sedang berlangsung. Dan ia terlambat menyadarinya. Jam dinding berdetak terlalu keras, lalu berhenti. Lalu berjalan kembali seakan tidak pernah terganggu. Kadang ia mendengar suara sendok mengenai piring dari arah dapur. Padahal rumah itu hanya dihuni satu orang. Saat ia mengecek, semuanya berada di tempatnya, bersih, rapi, seperti seseorang baru saja membereskan dan pergi tanpa meninggalkan bukti. Gangguan itu tidak datang sebagai ancaman. Tidak ada teror yang bisa ia ceritakan dengan jelas. Justru itulah yang membuatnya lelah. Setiap kejadian terlalu kecil untuk ditakuti, tapi terlalu sering untuk diabaikan. Sarman mulai menghindari jam makan malam. Duduk sendirian di meja membuat dadanya sesak. Ia lebih sering makan di luar, memilih tempat yang ramai, seolah suara orang lain bisa menutup percakapan yang tidak terdengar. Suatu malam, ia menemukan catatan kecil di satu jaket yang jarang dia pakai. Tulisan tangannya bukan miliknya, isinya singkat. Kamu tepat waktu. Sarman meremas kertas itu sampai kusut. Ia ingin marah, tapi tidak tahu pada siapa. Semua
Yang terjadi terasa seperti hasil dari keputusan yang sudah lama dibuat, jauh sebelum ia berani mengakuinya. Orang-orang pasar malam kembali muncul dalam hidupnya, tapi tidak pernah bersama-sama. Selalu satu persatu, selalu dengan cerita yang mirip. Sukses datang cepat, lalu kehilangan menyusul pelan. Beberapa tampak sehat, beberapa tidak. Beberapa berbicara terlalu banyak tentang masa depan, seolah ingin meyakinkan diri sendiri. Sarman mulai menyadari pola yang tidak ingin ia akui. Tidak ada satupun dari mereka yang menyebut keluarga dekat. Topik itu selalu dilewati, diganti dengan tawa pendek atau alasan terburu-buru. Pada suatu malam ketika hujan turun tanpa suara keras, Sarman duduk di ruang tamu dan berkata telan, tanpa tahu kepada siapa, "Aku sudah bayar." Tidak ada jawaban, namun perasaan sesak di dadanya tidak berkurang. Justru semakin jelas bahwa pembayaran itu bukan akhir, melainkan tanda bahwa ia kini tercatat sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan titik itu, Sarman mulai mengerti kekayaan tidak pernah datang untuk menutup jejak. Ia hanya membuat jejak itu semakin sulit dihapus. Sarman mulai mencari tanpa pernah menyebutkan apa yang sebenarnya ingin ia temukan. Ia bertanya dengan cara yang aman, tentang usaha, tentang peluang, tentang orang-orang yang pernah naik cepat. Kota kecil itu mudah lupa, tapi selalu menyimpan gosip di sudut-sudut tertentu. Nama pertama datang dari penjaga parkir di pasar malam. Seorang lelaki yang dulu tiba-tiba membuka bengkel sendiri, lalu menutupnya tanpa penjelasan. Setahun kemudian, orang bilang ia pindah. Tidak ada yang tahu kemana, tidak ada yang berusaha mencari. Nama kedua disebut oleh pedagang rokok keliling, perempuan yang mendadak punya kios besar, lalu jarang terlihat. Katanya sakit, katanya memilih mengasingkan diri. Ceritanya berubah-ubah tergantung siapa yang ditanya. Sarman mencatat semuanya di kepalanya, bukan sebagai daftar, melainkan sebagai pola kesuksesan datang cepat. Lalu sesuatu diambil sedikit demi sedikit, bukan uang, bukan usaha, melainkan hal-hal yang membuat hidup terasa hidup. Ia menemui satu orang yang masih bertahan. Lelaki itu dulu sering duduk di warung kopi dekat rel lama. Sekarang rambutnya memutih meski usianya belum tua. Tangannya gemetar saat memegang gelas. "Kamu jangan tanya terlalu jauh," katanya sebelum Sarman sempat membuka mulut. "Yang sudah lewat, biarkan lewat. Apa yang diambil dari kamu?" tanya Sarman pelan. Lelaki itu tertawa pendek. "Bukan apa, siapa." Jawaban itu cukup. Malamnya, Sarman membuka kembali catatan-catatan kecil yang pernah muncul di hidupnya. Kalimat-kalimat itu terasa seperti potongan percakapan yang tertunda, yang terdekat, yang paling percaya. Tepat waktu. Tidak ada satupun yang menyebut jumlah atau akhir. Ia mulai memahami satu hal yang dulu dia abaikan. Pesugihan ini tidak menagih cepat. Ia menunggu sampai pelakunya terbiasa dengan hidup baru, sampai kehilangan terlalu jauh, hampir terlupakan. Saat itulah harga sebenarnya mulai bekerja. Sejak malam itu, gangguan berubah bentuk. Bukan lagi suara atau benda berpindah, melainkan ingatan. Wajah Rini muncul di tempat-tempat yang tidak seharusnya, bukan sebagai sosok menakutkan, melainkan sebagai bagian dari rutinitas lama. Duduk, menunggu, menghitung uang belanja.
Rasa bersalah itu tidak datang sebagai penyesalan keras. Ia hadir sebagai keakraban yang menyakitkan, seperti seseorang yang terlalu lama tinggal, lalu menolak pergi. Sarman mencoba mengalihkan diri dengan pekerjaan, namun setiap kesepakatan baru terasa seperti keperpanjangan dari hutang lama. Ia sadar bahwa ia tidak lagi memilih arah. Ia hanya memastikan dirinya tetap berjalan. Suatu malam, sebuah pesan muncul di ponselnya dari nomor yang tidak tersimpan. Isinya singkat, "Kamu belum selesai." Tidak ada ancaman, tidak ada penjelasan. Namun Sarman tahu ini bukan peringatan, ini pengingat. Ia duduk lama menatap layar gelap setelah pesan itu hilang. Untuk pertama kalinya sejak Rini pergi, Sarman merasa takut bukan karena apa yang akan terjadi, melainkan karena apa yang sudah terjadi dan tidak bisa diulang. Ia telah membayar seperti yang diminta, namun ia baru menyadari yang diminta bukan satu kejadian, melainkan sebuah keterikatan yang tidak mengenal batas. Dan selama masih hidup nyaman di atasnya, pesugihan itu akan terus mengingat namanya. Keruntuhan itu tidak datang bersamaan, ia hadir sedikit demi sedikit, seperti angka yang dikurangi tanpa pemberitahuan. Sarman baru menyadarinya ketika satu kesepakatan gagal tanpa alasan yang jelas. Orang yang biasanya tepat waktu tidak datang, telepon tidak diangkat, pesan hanya dibaca lalu dibiarkan tanpa balasan. Ia menganggapnya kebetulan. Kota memang sering berubah pikiran. Namun ketika kegagalan kedua dan ketiga menyusul dengan pola yang sama, Sarman mulai gelisah. Bukan karena uangnya berkurang, melainkan karena ia tidak lagi tahu kepada siapa ia harus marah. Rekeningnya masih terisi, rumahnya masih berdiri, tidak ada satupun yang hilang secara kasat mata. Namun rasa aman yang dulu menyertainya perlahan menguap. Setiap keberhasilan kini terasa rapuh, seperti berdiri di lantai yang bisa bergeser kapan saja. Sarman mendatangi lelaki yang dulu pertama kali membawanya masuk ke jalur ini. Warung kopi dekat rel lama kini kosong. Kursi-kursinya berdebu, penjaganya menggeleng saat Sarman bertanya. "Sudah lama tidak terlihat," katanya. "Orang-orang seperti dia jarang pamit." Jawaban itu mengendap lama di kepala Sarman. Malamnya, Sarman bermimpi, bukan mimpi buruk, melainkan percakapan biasa. Ia duduk berhadapan dengan seseorang yang wajahnya tidak jelas. Suaranya tenang, nyaris ramah. "Kamu salah mengira," kata suara itu. "Mengira apa?" tanya Sarman. "Bahwa satu kehilangan cukup." Sarman terbangun dengan napas pendek. Keringat dingin menempel di lehernya. Untuk pertama kalinya ia mengakui kemungkinan yang selama ini ia tolak. Pengorbanan Rini bukan akhir perjanjian, melainkan pintu masuk. Ia mengingat kembali kalimat yang selalu diulang. Yang terdekat bukan yang paling dicintai. Selama ini ia mengartikan kalimat itu sebagai satu pilihan, satu harga, satu kejadian. Padahal maknanya jauh lebih luas. Yang diminta bukan nyawa tertentu, melainkan ikatan itu sendiri. Hubungan darah sebagai akses, bukan sebagai target tunggal. Sejak pemahaman itu muncul, dunia Sarman terasa berubah arah. Orang-orang mulai menjauh tanpa alasan.
Nama baiknya perlahan memudar, bukan sebagai skandal, melainkan sebagai ketidakpedulian. Ia masih ada tapi tidak lagi dianggap penting. Uang berkurang dengan cara yang sah. Usaha ditutup atas kesepakatan bersama. Semua terlihat wajar, terlalu wajar untuk sesuatu yang seharusnya terasa menyakitkan. Sarman menyadari satu hal yang paling menakutkan. Pesugihan itu tidak perlu menghancurkannya. Ia hanya perlu memastikan Sarman mengerti bahwa apapun yang ia miliki sekarang bisa diambil kapan saja tanpa perlawanan. Pada suatu malam sunyi, Sarman berkata pelan, "Aku siap mengakhiri." Tidak ada jawaban, tidak ada tanda penerimaan atau penolakan. Hanya perasaan bahwa kalimat itu tidak lagi relevan. Karena sejak awal tidak pernah ada pilihan untuk berhenti. Sarman duduk sendirian, memahami bahwa ia bukan lagi pihak yang berutang, melainkan bagian dari sistem yang hidup dari kesalahan tafsir. Dan selama ia masih bernapas, perhitungan itu akan terus berjalan dengan atau tanpa persetujuannya. Sarman tidak jatuh miskin, ia juga tidak mati dengan cara yang bisa diceritakan orang lain. Hidupnya hanya menyempit hari demi hari, sampai tidak ada lagi ruang untuk disebut kehidupan yang utuh. Ia tetap tinggal di kota itu, tapi bukan di tempat yang pernah ia kenal. Rumahnya kini kecil dan sementara, seperti persinggahan yang lupa tujuan. Tetangga berganti tanpa pernah menanyakan namanya. Jika berpapasan, mereka hanya mengangguk singkat, lalu melanjutkan langkah seolah Sarman tidak meninggalkan kesan apapun. Usahanya habis dengan cara yang bersih. Tidak ada sengketa, tidak ada kemarahan. Semua ditutup dengan alasan yang masuk akal. Ketika ia mencoba mengingat kembali bagaimana semua itu bermula, ingatannya terasa kabur seperti membaca catatan yang tulisannya mulai pudar. Nama Rini jarang ia ucapkan. Bukan karena ingin melupakan, melainkan karena setiap kali nama itu keluar, dadanya terasa kosong. Tidak sakit, tidak sesak, hanya kosong. Seperti ruangan yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Sarman kembali sering duduk di sudut kota, memperhatikan orang-orang lewat. Sesekali ia melihat wajah-wajah yang dulu pernah ia kenal dari pasar malam. Mereka tidak menyapa, beberapa tampak lebih tua dari seharusnya. Beberapa tampak tenang dengan cara yang membuat orang lain tidak ingin bertanya. Ia memahami kini pesugihan itu tidak menginginkan kehancuran. Yang diambil adalah posisi, peran, hak untuk menjadi pusat dari hidup sendiri. Mereka yang membayar tidak dihukum, mereka digeser. Suatu pagi, Sarman berjalan melewati tempat ia dulu biasa mangkal dengan becaknya. Sudut itu kini ditempati orang lain, lebih muda, lebih lapar, lebih yakin bahwa hidup masih bisa ditawar. Sarman berhenti sejenak, ia ingin memperingatkan, namun ia menyadari sesuatu yang membuatnya diam. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan tanpa terdengar seperti iri ataupun penyesalan. Dan pesugihan itu tidak bekerja pada orang-orang yang ragu. Ia bekerja pada orang yang yakin. Sarman pun melanjutkan langkahnya. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang mengingat. Kota itu tetap berdiri seperti biasa. Ia tidak peduli pada siapa yang naik dan siapa yang hilang. Di gang-gang sempit, praktik lama terus berbisik, mencari orang-orang yang percaya bahwa satu keputusan bisa mengubah segalanya. Karena di kota itu,
yang berutang jarang sadar kapan pembayaran sebenarnya dimulai, dan mereka yang merasa sudah selesai biasanya hanya belum diperhitungkan sepenuhnya.